Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, Bang Usman. Sebelum kita mencari tahu bagaimana mengembalikan kepercayaan publik, kita akan coba dengarkan dulu pendapat dari Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD, Robert Andi Jaweng yang sudah terhubung lewat saluran telepon. Pak Robert, selamat pagi. Pak Robert, selamat pagi Pak. Pagi, Bung Leonard. Ya, Pak Robert, pepatah karena nilas titik rusak susu sebelanga itu kelihatannya masih terus terjadi atau berlaku di DPR. Kalau pagi ini kita bahas fokus ke DPRD. Karena 1, 2, saya tidak tahu berapa puluh mungkin oknum anggota DPRD terbukti korupsi. Akhirnya stigma itu melekat kepada institusinya. Nah pertanyaannya, untuk anggota DPRD yang baru sudah sedang dan akan dilantik dalam beberapa waktu ini, apa yang harus mereka lakukan yang pertama-tama untuk bisa membuat kita percaya lagi kepada DPRD, Pak Robert? Ya, terima kasih Bu. Yang paling penting disadari bahwa DPRD ini adalah lembaga perwakilan rakyat ya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Karena itu kata rakyat itu kata yang sangat kunci itu, bagaimana dia pertama-tama memulihkan kepercayaan sama DPRD. Halo? Halo Pak Robert? Pak Robert Andi Jaweng? Kelihatannya terputus, kita nanti akan coba lagi menghubungi Pak Robert. Tapi tadi sedikit sudah tersampaikan Bang Usman bahwa anggota DPRD harus sadar bahwa dia adalah perwakilan rakyat. Ya. Nah kalau kita melihat kan setiap kali pelantikan ada sumpah, ada janji. Ya. Dan kalau orang yang memang benar-benar percaya kepada agama atau kepercayaannya, kan itu dia berjanji juga di hadapan Tuhan. Ya. Tapi mungkin karena tidak ada hukuman langsung dari Tuhan, Ya betul. jadi akhirnya tidak takut juga begitu, Ya, korupsi juga. Bahkan janji itu waktu mereka kampanye sudah disampaikan kepada rakyat. Saya kalau terpilih akan bangun jalan, misalnya begitu. Mungkin karena berharap rakyat gampang lupa. Iya. Ya karena itu janji itu kalau tidak ditepati atau tidak sumpah itu tidak ditepati ya rakyat dulu yang menghukumnya. Yang menghukumnya tidak memilihnya di 5 tahun berikutnya misalnya. Apa iya tidak begitu? Itu saya kira mekanisme yang ideal seperti itu kan, seperti itu. Nah, artinya apa? Pendidikan politik kepada rakyat juga menjadi penting. Ya kita tahulah banyak anggota DPRD yang terpilih karena money politics misalnya. Diduga tidak ya? semua. Diduga loh. Ya, karena kalau terbukti kan pasti sudah dicegat kan? Ya kan dalam hukum money politics itu terstruktur atau tidak, kan itu. Ya sekurang-kurangnya yang tidak terstruktur kita tahulah itu kan begitu. Jangan-jangan banyak rakyat yang mengalami sendiri bagaimana dia memilih karena dibayar misalnya begitu. Kita harus tahan sebentar lagi Bang Usman karena kita sudah kembali tersambung dengan Robert Andi Jaweng, Direktur Eksekutif KPPOD. Pak Robert. Pak Robert, sistem perpolitikan, sistem pengambilan keputusan, rapat-rapat di DPRD dan juga katanya di DPR tingkat nasional masih katanya membuka peluang untuk korupsi. Nah, bagaimana memastikan anggota DPRD yang baru ini tidak atau susah sekali untuk korupsi, Pak? Apa yang harus dilakukan? Ya, Bung Leonard, kalau di dalam proses berpemerintahan di era otonomi ini, satu memang DPRD itu punya proses yang kuat, gitu ya. Tetapi lemah di kapasitas, lemah di integritas. Nah, ruang-ruang persidangan mereka maupun rapat-rapat dengan pemerintahan itu seperti ruang gelap kekuasaan tuh, Bung Leonard, di mana orang nggak pernah bisa tahu seperti apa sih proses pembahasan anggaran di dalamnya. Kita kan pantauannya cuma dari luar ya. Itu yang menjadi sulit. Mekanisme akuntabilitas DPRD ini yang hingga hari ini belum tegak benar dan sesungguhnya kepada siapa sih mereka bertanggung jawab? Satu-satunya lembaga di pemerintahan daerah di mana pertanggungjawaban itu tidak jelas kepada siapa itu DPRD ini. Nah ini yang menjadi tantangan utama ya. Sehingga kemudian saya berharap gini, Bu Leonard, dengan keluarnya PP 18 tahun 2017 kemarin yang menambah dan meningkatkan hak-hak keuangan DPRD, dua hal yang mau kita lihat untuk DPRD berikutnya. Pertama adalah kalau kemudian duitnya sudah bertambah, fasilitas bertambah, gaji bertambah, mestinya kinerja makin tinggi dong kan itu. Kemudian kedua, mestinya korupsi makin berkurang kan gitu, Bu Leonard. Ini yang saya kira DPRD 5 tahun ke depan itu diuji oleh publik sejauh mana tuntutan mereka untuk meningkatkan atau menambah fasilitas, gaji dan sebagainya
itu terbukti dalam penekanan korupsi maupun peningkatan kinerja. Gitu. Oke, jadi yang pasti sebenarnya sederhana ya, kalau mau memulihkan kepercayaan publik, anggota DPRD yang baru ini jangan nyolong begitu ya Pak Robert ya? Dua aja intinya, jangan korup dan tingkatkan kinerja, saya kira itu. Oke, saya agak kurang suka juga ketika kita bilang korupsi karena kesannya perbuatan mencuri itu sesuatu yang keren begitu. Mungkin ada bagusnya juga kalau kita sebut saja mencuri atau nyolong begitu ya Pak? Iya, tapi itu maksudnya penting juga Bung Leonard, pemilihan tiga filter yang harus diperkuat di sana. Ya, saya sebut dengan pasal, kemudian pasar, kemudian partai. Nah, pasal ini terkait dengan undang-undang yang mestinya membatasi dan bahkan melarang mereka-mereka yang sudah terbukti sebagai narapidana untuk masuk. Kemudian kedua adalah partai. Partai itu mestinya punya komitmen yang sangat kuat untuk tidak lagi mencalonkan. Nah, kalau pasal aturan partai politik tidak berkomitmen ke sana, berarti tinggal terakhir Bung Leo, yaitu pasar. Pasar itu siapa? Rakyat memilih. Rakyat itu tidak boleh tergoda pada hal-hal yang sifatnya pragmatis, mengidolakan tokoh-tokoh publik, tapi ternyata belepotan dengan korupsi. Ini sebenarnya tiga filter ini yang mestinya di muka saat pemilihan itu menjadi alat kita untuk mencegah. Oke, kita harapkan itu yang terjadi. Pak Robert Endi Jaweng, terima kasih Pak sudah bergabung bersama Editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Sama-sama pagi, Bung Leonard. Ya, Bang Usman, pertanyaannya tadi yang Abang katakan, rakyat itu harusnya bisa dalam tanda petik menghukum dengan tidak memilih lagi, tapi kenyataannya kan itu tidak terjadi. Itu kan hukuman politik ya, sebetulnya hukuman politik. Nah, tetapi ada hal lain yang sepertinya harus kita lakukan, misalnya sistem tadi itu. Sistemnya dibenahi? Ya, sistem dibenahi. Ada yang mengatakan bahwa sistem pemilihan langsung itu justru membuat money politik semakin marak begitu. Walaupun belum tentu juga seperti itu, tapi itu salah satu pendapat. Biarkan saja begitu kan. Kemudian bagaimana partai politik juga dalam proses kaderisasi. Misalnya tadi Pak Jaweng mengatakan, ya partai jangan menyodorkan calon-calon yang potensial misalnya korup atau perilakunya tidak benar misalnya begitu, atau mantan terhukum. Ya, misalnya hal seperti itu bisa mengurangi lah ya, sekurang-kurangnya seperti itu. Memang tadi bukan satu-satunya bahwa rakyat tidak memilih, harus banyak lagi yang harus dilakukan agar ya kita mendapatkan DPRD yang ideal. Tadi soal money politik saya kira sudah banyak studi ya, banyak studi. Misalnya buku terbaru Edward Arspinal itu mengungkap, judulnya Demokrasi for Sale. Ya, demokrasi untuk dijual, itu jelas sekali gitu. Ada fakta-fakta ya bagaimana money politics bermain dalam pemilihan anggota parlemen kita begitu. Oke. Sempat kalau kita ingat di zaman Gubernur DKI Jakarta Ahok, beberapa kali rapat itu menjadi perbincangan publik. Karena direkam lalu diunggah lewat saluran-saluran media sosial yang kemudian terlihat nyata bagaimana proses pengambilan keputusan itu dilakukan. Pertanyaannya, apakah hal serupa seperti itu, transparansi seperti itu, bisa juga dilakukan di DPRD sekian daerah? Kita akan jawab di bagian berikut. Bang Usman dan tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Usman, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita coba dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Pak Bang Usman. Selamat pagi Pak. Silakan Pak Edward, bagaimana pendapat Anda Pak? Dengan telah dilantiknya anggota DPRD ini, kita terpaksa optimis. Optimis, kenapa? Terpaksa optimis Pak? Iya, terpaksa optimis. Karena kalau sifatnya pesimis kita sudah down duluan, tapi kita terpaksa optimis. Ada 3 hal poin yang penting ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi yang dibahas, seleksi awal seorang yang punya kapasitas, punya kapabilitas untuk jadi anggota DPR harusnya seleksinya di partai, tapi ternyata tidak dilakukan. Kedua, rakyat sendiri yang salah dalam memilih. Saya lihat di daerah saya yang minus ini, yang penghasilan anggota DPR rata-rata 30 juta satu bulan, 1 juta satu hari. Itu kita berharap ada tokoh-tokoh masyarakat yang baik dengan akhlak dan kemampuan intelektual yang baik. Tapi mereka tidak terpilih. Yang terpilih malahan karena milihnya bukan dengan rasional. Masih mending kalau sekedar emosional. Tapi milihnya ini transaksional. Ini yang repotnya. Kalau masih emosional aja ada hubungan kekeluargaan, masih mending. Ini transaksional. Jadi yang terpilih itu
ada salah satu anggota dewan karena dulu dia gagal, sehingga tahun ini dia sempat berucap waktu itu, saya dudukkan aja misalnya jenis bukan manusia di kursi itu, asal duit saya bertebaran, itu akan terpilih, dan kenyataannya begitu. Nah ini yang kita sesalkan. Tapi mudah-mudahan dengan adanya bintek-bintek apa-apa, dengan adanya contoh-contoh dari pejabat-pejabat yang lain akan mempengaruhi mereka untuk berbuat jujur. Saya pikir dalam kehidupan untuk daerah saya, dengan 1 juta satu hari, itu sudah sangat layak lah kehidupan. 30 juta per bulan take home pay-nya mereka terima. Nah kita harapkan daerah kami ini, daerah seluruh Indonesia, jangan seperti yang terjadi di daerah Bekasi, kalau nggak saya salah ada di medsos, baru dilatih sudah tidur molor ngantuk dengan nyenyaknya itu yang viral di medsos sekarang. Itu mungkin kelelahan Pak, berpikir dengan serius itu Pak Edward. Baru dilatih, belum berpikir, baru dilatih. Mungkin beliau berpikir bagaimana bisa memajukan program-program begitu loh Pak Edward, mungkin lelah sekali. Oh mungkin sebelumnya sudah nyusun program ya, saya nggak tahu apa program untuk kepentingan rakyat. Kita berbaik sangka saja Pak Edward. Untuk segelintir rakyat. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Edward. Kita tetap berharap mereka tetap bekerja dengan baik, melaksanakan fungsinya seperti yang disebutkan, controlling, auditing, legislasi itu mereka jalankan, budgeting itu mereka jalankan dengan baik. Itulah. Terima kasih. Baik, itu harapan kita Pak Edward. Terima kasih Pak sudah berpendapat dari Curu Bengkulu. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak Marten di Sanggau, Kalimantan Barat. Pak Marten, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Usman. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Metro. Iya. Selamat pagi Pak Marten. Bagaimana Pak? Ini suatu mengingatkan bagi kawan-kawan yang duduk di DPR sekarang ini bahwa ada masalah selama ini yang terjadi di DPR. Nah oleh karena itu apa yang disampaikan oleh media Metro Editorial sekarang ini memulihkan berarti ada masalah. DPR yang duduk sekarang ini harus mulai membenahi dirinya dari segi kemampuan. Mereka harus belajar Pak. Beda ya fungsi budgeting, legislasi dan juga anggaran dan juga pengawasan. Udah beda. Ilmu-ilmu yang didapatkan di luar sana berbeda ilmu-ilmu yang nanti akan diterapkan di setiap di anggota DPR nanti. Nah oleh karena pertama itu, yang kedua ini pembelajaran bagi para partai politik agar betul-betul memilih orang-orang yang kapabel, yang punya kemampuan, yang mampu yang duduk nantinya di DPR. Karena di sinilah letaknya orang akan menilai partai politik di situ. Kalau anggota DPR-nya dari partai tertentu yang mengalami suatu masalah, masyarakat akan menilainya. Yang ketiga Pak Leo, sebentar. Inilah masyarakat kita. Jangan menyesal di kemudian hari. Ya. Dan saya tidak pernah menyalahkan anggota dewan yang terpilih Pak. Tetapi masyarakat yang perlu kita kembalikan dia. Kenapa bisa memilih mereka? Saya tidak melihat apa-apanya di belakang dari ini. Tetapi masyarakat atau introspeksi dirinya juga sendiri. Bahwa yang dipilih saat ini adalah pilihan mereka yang terbaik daripada yang terburuk yang sekarang ini terjadi. Nah oleh karena jangan menyesal. 5 tahun dia duduk, itu pilihan saudara masyarakat. Dan kita doakan iman para anggota dewan yang duduk sekarang ini tetap tegar. Bangun bangsamu, bangun Indonesia. Terima kasih Pak Leo, Bang Usman. Selamat pagi Indonesia, Metro. Selamat pagi. Terima kasih Pak Marten di Sanggau, Kalimantan Barat. Di belakang Pak Marten ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Pak Bambang. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Pertama, dengerin tuh DPR, rakyat sudah marah itu, nggak percaya itu. itu karena bersemangat Pak, mencintai juga DPRD atau DPR-nya Pak, makanya bersemangat begitu, rakyatnya begitu kan Pak Bambang? Enggak, tapi saya curiga dengan Bung Leonard, ini kayaknya membela DPR ini. Bukan Pak, karena di meja kita ini tidak ada yang mewakili suara DPR, saya harus mewakili Pak Bambang. Oke, jadi gini Bung Leonard. Ya, terus terang, saya juga sebagai rakyat yang diwakili oleh DPR sangat pesimis atau belum bisa mempercayai terhadap kinerja wakil rakyat ke depan. Karena apa? Kami juga melihat bahwa Pileg 2019 ini kan masih menggunakan suara terbanyak, di mana banyak dihasilkan wakil rakyat yang hanya memiliki uang tapi tidak memiliki pengalaman maupun kemampuan layaknya sebagai anggota DPR.
Belum lagi kaitannya dengan masalah mentalitas. Karena udah keluar uang banyak, kemudian mencari uang kembalian sebanyak-banyaknya. Nah, gini Mas, oleh karenanya harus ada terobosan untuk DPR 2019-2024 nanti ya, agar bisa dipercaya oleh rakyat. Yang pertama, DPR harus disumpah secara khusus untuk tidak melakukan korupsi. Dan apabila melakukan korupsi, mereka menyatakan harus siap dihukum mati. Itu yang pertama. Yang kedua, DPR agar selalu datang pada perencanaan pembangunan partisipatif di semua lini atau di semua jenjang. Baik itu yang ada di kelurahan desa hingga sampai provinsi. Karena apa Mas? Dana desa yang digelontorkan oleh APBN ini sudah luar biasa. Tahun 2019 ini sudah mencapai 400 triliun. Hampir separuh dari APBN. Oleh karenanya, DPR harus dipekerjakan di situ. Oke. Baik. Terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bambang ada Ibu Upik di Jakarta. Bu Upik, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leonard dan Pak Bang Kusman. Pemulihan kepercayaan publik. Iya Bu, bagaimana Bu memulihkannya Bu? Kalau sampai detik ini sih masyarakat waktu pemilihan kemarin tuh masih belum by heart, tapi by wani piro. Jangankan di daerah Jakarta masih kental sekali loh, gitu loh. Jadi anggota dewan itu yang kemarin itu pencalekan itu adalah kegagalan kaderisasi partai. Gitu. Saya lihat kaderisasinya kalah, nggak sesuai. Mereka tuh kalau sudah jadi struktural tuh mereka tidak membaur gitu loh, berkelompok masing-masing. Nah, terus saya kepingin kalau untuk mengembalikan pemulihan publik ini, anggota dewan tuh jangan kalau reses aja bertemu, dan itu pun bertemu sama partai politik yang pengusung, bukan sama masyarakat. Saya lihat-lihat. Kemudian lagi kalau dibuka lagi komunikasi ya yang dibangun di forum komunikasi di Dewan yang saya dengar benar nggak sih PSI dan Nasdem itu akan membuka publik sementara saya orang Jakarta, DPRD Jakarta katanya seperti itu. Ya itu salah satu penanggulangan adanya demo. Jadi ada way out ya. Karena kan sekarang ditutup balai kota Pak gitu. Iya. Bu Upik, tapi Ibu masih tetap optimis ya Bu bahwa kita bisa percaya lagi kepada anggota DPRD ini Bu? Optimis tapi nggak boleh 100% saya. Kecil 35%. Baik, optimis dengan cadangan ya. Terima kasih Bu Upik di Jakarta. Selamat pagi Bu. Para pemirsa bersemangat sekali, tapi kita harus bahasnya di bagian berikut. Bang Usman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Usman, tadi para pemirsa itu kalau saya bisa katakan perwakilan dari rakyat. Ada yang bisa optimis tapi dengan catatan semua. Ya. Tidak ada yang benar-benar bisa 100% percaya begitu. Ya. Ini bagaimana? Ya saya kira bagus seperti itu. Ya, di satu sisi kita masih punya harapan. Tapi di sisi lain harapan itu jangan 100%. Cek kosong begitu ya. Karena kita tidak akan kritis lagi kalau seperti itu. Karena itu apa yang disampaikan penelpon tadi itu bagus saya kira ya sebagai upaya untuk mendorong DPR kita lebih baik. Ya tadi saya sampaikan bahwa kuncinya sebetulnya satu, tidak korupsi begitu kan. Tidak korupsi karena gara-gara korupsi misalnya proses legislasi itu jadi kompromi. Misalkan muncul perda-perda diskriminatif di daerah. Kemudian karena korupsi fungsi budgeting itu ya juga ada kong kali kong gitu. Karena proses korupsi tidak ada pengawasan kepada eksekutif karena mereka ya sudah berkompromi lah antara eksekutif dengan legislatif dalam satu proyek misalnya begitu. Nah karena itu korupsi tidak menjadi apa satu-satunya lah saya kira ya kunci dari bagaimana agar DPRD berbuat lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Kalau meningkatkan transparansi misalnya dengan seperti tadi itu merekam terus mengunggah itu bagaimana? Bisa ya. Pak Ahok melakukan itu tetapi dia dimusuhin oleh anggota
DPRD DKI waktu itu kan. DPRD DKI ternyata ada juga yang korupsi waktu itu kan begitu dalam proses perda zonasi kalau tidak salah. Nah, dia terkait dengan DKI tadi disebutkan ada beberapa partai politik yang membuka pusat pengaduan misalnya Nasdem dan PSI. Saya kira ini bagus. Ya, jadi bukan untuk meredam demo tapi sebetulnya adalah sebagai saluran kanalisasi dulu kan Pak Ahok yang membuka itu. Membuka balai kota ya. Balai kota untuk masyarakat, tapi di masa Pak Anies ini kan tidak ada lagi. Maka ruang kosong itu diisi oleh DPRD begitu kan. Jadi ini bagian dari fungsi kontrol. Saya kira bagus sekali, apalagi kalau kita lihat misalnya teman-teman PSI menolak PINMAS, ya itu saya kira langkah bagus begitu ya. Bukan pencitraan ya? Saya kira enggak ya, saya kira enggak. Nanti kita lihat dia menolak atau tidak, tapi kemudian dijawab oleh dari Gerindra, mau nggak terima gaji, ya bukan itu jawabannya begitu kan. Ya terus kemudian kita lihat ada banyak anggota DPRD yang mulai mengagunkan SK-nya misalnya ke bank begitu kan. Sudah ada. Ya sudah ada. Saya kira itu nggak apa-apa juga, daripada dia korupsi untuk dapat duit lebih bagus dia agunkan SK-nya itu begitu kan. Iya, itu cara yang legal ya. Iya, dan kedua jangan hedonis juga begitu. Apalagi yang baru nih gitu kan, mau jadi anggota DPRD hedonis. Ya itu yang membuat dia kebutuhannya akan uang lebih banyak, akhirnya korupsi. Katakanlah kita bisa percaya bahwa anggota DPRD ini tidak korupsi. Tapi apakah kemudian misalnya itu pasti membuat anggota DPR ini berkinerja baik? Karena kalau misalnya melihat fungsi legislasi, Bang Usman, memang bukan di daerah ya, saya rasa mungkin jangan-jangan sama. Di Senayan kan itu juga menjadi sesuatu yang sangat lemah, menghasilkan peraturan dengan cepat dan benar-benar bagus, tidak mudah digugurkan di MK misalnya. Nah itu kan menjadi ukuran kinerja juga. Iya, saya kira fungsi legislasi tadi itu bisa juga dikorupsi. Ya, bisa dikorupsi artinya ada kesepakatan lah, menguntungkan misalnya korporasi. Ya saya kira itu. Kalau yang tadi itu ya itu kan kemampuan dari anggota DPRD atau DPR RI misalnya nanti sekolahnya seperti apa misalnya, pengalamannya seperti apa. Ya ada kerisauan juga dari salah satu anggota DPR. Memang dia tidak terpilih lagi. Dia bilang komposisi DPR sekarang itu mengkhawatirkan. DPR pusat maksudnya. DPR pusat. Ya misalnya dilihat dari pengalaman, dari latar belakang pendidikan dan lain-lain begitu. Ya kalau itu memang terkait tadi bagaimana dia piawai dalam membuat legislasi itu kan tergantung. Tapi kan proses legislasi panjang. Ada uji publik misalnya. Minta pendapat pakar, ya kemudian jadi saya kira mekanisme itu sudah bagus. Yang bikin legislasi tidak bagus ya korupsi juga begitu. Kalau beberapa pengalaman kan kalau sudah ada kadernya di DPR atau DPRD yang diduga korupsi, partai itu kan lama sekali untuk memproses atau memberikan sanksi bagi kadernya itu bagaimana? Ya ini saya kira partai harus cepat juga, jangan menunggu sampai ada keputusan yang inkrah. Ya di PAW saja begitu kan. Bahkan kalau ada anggota DPRD yang kinerjanya buruk begitu, PAW saja begitu. Oh itu boleh ya? Ya saya kira kalau itu mestinya bisa dilakukan karena itu adalah kewenangan partai politik gitu di PAW lah. Kalau kinerja nggak bagus dan rakyat saya kira akan mendukung lah. Kalau di PAW karena dia tidak bagus, tapi jangan sampai ada partai yang mem-PAW anggotanya di DPR karena misalnya kritis terhadap eksekutif. Nah itu nggak boleh begitu. Apalagi kalau dari sama partai ini. Jangan begitu, disalahgunakan ya. Jangan disalahgunakan itu. Fungsi atau peran yang bisa kita rakyat mainkan untuk memastikan kepercayaan itu dipegang dengan baik oleh anggota DPRD apa Bang? Ya saya kira pertama kontrol itu ya bagus juga misalnya seperti yang dibuka oleh Nasdem dan PSI itu rakyat sering-seringlah datang ke situ. Jangan juga ya, kemudian malas datang ya. Bagian dari kontrol terhadap eksekutif, tapi juga bagian kontrol terhadap DPR sendiri begitu. Ya yang berikutnya nanti kalau kita lihat catatannya buruk, ya tadi hukuman politiknya jangan dipilih lagi dia kalau mencalonkan lagi begitu. Baik, semoga itu yang terjadi kita bisa percaya lagi kalau memang sudah sempat tercoreng. Bang Usman terima kasih. Sama-sama, sudah hadir di sini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Pemirsa, untuk bisa memulihkan kepercayaan publik kepada anggota Dewan tentu bukan hal yang mudah untuk dipraktikkan. Namun tugas ini harus dilakukan karena publik harus diyakinkan bahwa mereka tidak salah memilih orang yang mereka berikan amanah untuk memperjuangkan kepentingannya. Kita semua berharap anggota Dewan periode 2019-2024 bisa mengembalikan citra baik Dewan dengan berkinerja optimal dan sekali lagi tidak korupsi. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.
Metro TV, knowledge to elevate.